Kamu nggak ngerti apa-apa soal pesantren. Ketika ada kasus pencabulan, itu santri-santri ulama semuanya bungkam. Ketika ada kekerasan seksual, bungkam. Ada penyimpangan seksual, bungkam. Ketika tadi dikatakan pada akhirnya, sebenarnya secara internal kita berbicara. Nah, itu masalahnya. Kenapa harus ada internal dan eksternal? Kenapa ketika ada kasus misalkan pencabulan, para santri, para kiai berbicara di ruang publik. Kemudian mengatakan bahwa insya Allah kami akan memperbaiki diri. Saya mohon maaf kepada masyarakat semua, ini tidak akan terjadi lagi. Coba, pernah nggak? Jadi kalau misalkan kita menganggap orang luar, nggak usah, karena kita mengenal diri kita sendiri. Enggak. Kita mengenal diri kita sendiri hanya setelah kita melihat reaksi dari pihak lain, dari orang lain. Jadi saya mohon maaf. Jadi lagi-lagi insider dan outsider dalam hal ini juga menjadi sangat bias, sangat problematis. Apa yang ada dalam diri saya dinilai sama orang lain, dan itu saya akhirnya menjadi ada feedback dari saya, dan begitu pun ada feedback dari orang lain, begitu seterusnya. Bayangkan kalau pesantren setiap ada kritikan, kamu nggak ngerti apa-apa soal pesantren. Kamu nggak ngerti betapa kompleksnya di dalam sini. Setiap ada kritikan seperti itu, dinilai sama begitu banyak orang, dihakimi sama begitu banyak orang, dihujat, diejek sama begitu banyak orang. Kemudian, kamu nggak ngerti apa-apa, hanya saya yang ngerti soal ini. Maka pada akhirnya teralienasi. Yang namanya pesantren menjadi teralienasi, yang namanya kiai menjadi teralienasi, yang tadi dikatakan benar-benar menjadi orang yang berbeda sama masyarakat modern, itu menjadi seperti itu. Dan akhirnya apa? Bayangkan, kalau memang sepenuhnya terpisah dari orang lain, siapa yang nanti mau menjadi penerus para santri? Penerus para santri itu adalah orang luar. Masa orang dalam lagi? Orang dalam itu akan terkikis habis. Semakin lama semakin habis. Nah, orang luar yang mau masuk pesantren, wah pesantren ini kok kotor ya. Terus kata kiainya, kamu nggak ngerti soal kekotoran konsep dalam betapa rumitnya dalam pesantren. Gak bisa seperti itu. Orang dalam pesantren, orang kiai harus ngomong, Mbak maaf, ini memang kotor, tapi insya Allah kita akan perbaiki karena dan lain sebagainya misalkan.